Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku ingin kenal, maka kujadikan makhluk." Apa yang dimaksud dengan makhluk ini ialah Nur Muhammad. Sebab seluruh kejadian alam semesta ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah daripada nur zatnya. Firman Allah melalui hadis qudsi yang menyatakan bahwa insan itu rahasiaku, rahasiaku itu rahasianya, rahasianya itu sifatku, dan sifatku itu tidak lain daripada diriku. Allah juga berfirman bahwa cara termudah untuk mengenalnya adalah dengan melihat dan mengenali rahasianya, yaitu diri kita sendiri. Hal tersebut di atas dipertegas lagi oleh Allah dalam hadis qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, lebih mulia daripada malaikat ataupun iblis yang juga berasal daripada malaikat. Hal ini tertuang dalam Al-Quran di surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Soal mengenal diri sendiri bukanlah soal yang mudah dan boleh dipermudahkan. Apakah yang dikatakan sebagai diri itu? Adakah dianya jasad kita atau nyawa kita atau kedua-duanya? Sekali atau dari itu perkara lain yang tiada kaitan dengan jasmani atau nyawa kita? Di sini dikatakan bahwa yang dikatakan diri sendiri itulah Rasul atau penyampai yang diamanahkan oleh Allah. Rasul ini wujud bersama kita setiap detik dan ketika selagi kita masih bernapas. Dialah yang dikatakan rahasianya dan amanahnya. Perbedaan Rasul dengan manusia biasa adalah Rasul itu terpelihara sifatnya oleh Allah, yaitu dijamin bersifat sidik, tabligh, amanah, dan patonah. Namun begitu Rasul Jahir yang terakhir telah wafat. Pada hakikatnya tiada seorang pun manusia yang ada di dunia sekarang ini berupa menggambarkan manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu dengan tepat. Yang demikian apa yang perlu kita kenal sekarang ini ialah Rasul diri kita sendiri, yang oleh Arif atau Arif Billah dirujuk sebagai Muhammad Mustafa Rasul Allah. Rasul ini juga disebut sebagai Rasul batin dan disebut juga sebagai ruh atau nyawa. Tugas Rasul ialah menyampaikan amanah, yaitu hak Allah yang diamanahkan kepada Rasul itu, dan tugas yang menerima amanah pula ialah memulangkan amanah yang dikatakan hak Allah itu kepada yang mempunyai amanah, yaitu zat wajibul wujud itu sendiri. Firman Allah dalam surat An-Nisa, "Inna Allaha ya'murukum an tu'adu al-amanati illa ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Allah dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, sebelumnya diri yang mempunyai zatul haq dalam rangka untuk memperkenalkan dirinya. Dia menyerahkan rahasia dirinya kepada Nur Muhammad, manusia yang pernah ditawarkan rahasianya itu kepada makhluk di alam semesta ini, tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asifahna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Oleh sebab amanat rahasia Allah telah diterima, maka Allah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Amanah ditunaikan, maka hilanglah penglihatan kita yang zahir, hanya penglihatan batin juga yang ada. Inilah yang bernama pertemuan Allah dengan Muhammad. Tiada Allah dan tiada Muhammad, hanya yang ada aku semata, yang Allah pun aku, Muhammad pun aku. Inilah yang dikatakan diriku melihat diriku. La huwa huwa. Bolehkah kita melihat ruh? Tentang hal ini Allah telah berfirman, aku yang jadikan makhluk dan apa-apa yang kamu perbuat. Yakinlah kita pada hari ini bahwa apa-apa yang kita perbuat itu sesungguhnya telah terbuat dari Lauhul Mahfuz. Sebelumnya, Allah telah mencairkan dan memperlihatkan sifatnya melalui perbuatan ruh. Barang siapa berhajat untuk melihat Allah, maka lihatlah kepada perbuatan ruh. Perbuatan ruh pula dicairkan, atau dapat dilihat dan dipertontonkan pula melalui jasad kita oleh itu. Barang siapa berhajat untuk melihat ruh, maka lihatlah perbuatan kita. Terlihat perbuatan kita, maka terlihatlah ruh. Bila mana terlihat ruh, maka terpandanglah Allah Ta'ala. Terlihat seumpama jasad yang berbuat, namun pada hakikatnya, ruhlah yang berbuat. Sekianlah, semoga bermanfaat.